Dasar penzina! Telanjangi mereka berdua dan arah keliling desa. Telanjangi! Buka baju gadis itu. Telanjangi mereka berdua. Jangan kasih ampun bagi mereka yang mengotori desa kita. Jangan. Jangan. Gadis berkulit putih, berwajah oriental itu memohon kepada warga agar pakaiannya tidak dilepas. Tapi semua warga tidak memperdulikannya memohon meskipun dengan tangis ketakutan. Baju yang melekat di badannya dilepas tak bersisa. Beberapa warga terlihat kesal memukul kepala lelaki parubaya yang dituduh pasangan penzina. Dan yang lebih parahnya, lelaki dan gadis muda yang diarak keliling desa adalah ayah dan anak kandung. Sebuah fitnahan dan hasutan dari beberapa orang-orang yang berpengaruh di desa itu, berhasil membuat gadis dan lelaki itu dipandang kotor dan menjijikkan seperti binatang. Tak ada kata ampun, semua warga sudah murka. Jangan sakiti ayah dan kakakku. Jangan. Tangisan gadis kecil berumur 10 tahunan, berlari menyaksikan kakak dan ayahnya telanjang dipukul dan diarak keliling desa. Namun apa yang bisa dilakukan gadis kecil itu untuk membela, hanya menangis berteriak agar jangan menyakiti ayah dan kakaknya. Rahmi, gadis cantik yang dituduh berzina dengan ayah kandungnya. Dia terus menangis menundukkan wajah karena malu. Sementara itu, kedua telapak tangannya berusaha menutupi area kemaluannya meskipun tidak tertutup sempurna. Jangankan kasihan, warga justru melontarkan kata-kata hinaan sambil tersenyum sinis. Ada juga yang sekedar cuci mata melihat tubuh indah itu, hampir sempurna di mata kaum lelaki. Aku tidak berzina. Ini fitnah. Lelaki itu tetap bersuara meskipun badannya terasa sakit akibat beberapa pukulan warga. Tidak ada satupun warga yang memperdulikan perkataannya. Mulutnya mengeluarkan darah dan sekitar area matanya lebam akibat pukulan. 1 lawan 1000 adalah ungkapan yang tepat bagi lelaki itu. Plak! Masih berbohong kamu, Bondan! Seorang lelaki berbadan tinggi hitam menampar lelaki yang dipanggil Bondan yang dituduh penzina. Dia adalah kepala desa ini. Pak Kades, hukum raja mereka, hubungan zina sedara ini harus menjadi contoh bagi warga lain agar tidak mengotori desa kita. Sahut seorang lelaki berkumis tebal kepada kepala desa. Berdiri berkacak pinggang, kepala desa itu melihat ke warga yang hiruk-pikuk melontarkan hukuman yang pantas untuk 2 orang yang dituduh pasangan penzina sedarah. Keputusan kepala desa adalah harga mati bagi semua warga. Iya, raja mereka berdua, kata seorang warga lainnya. Raja mereka! Raja mereka, Pak Kades! Jangan beri ampun! Semua warga sepakat agar Pak Bondan dan anak gadisnya dihukum rajam. Tidak ada yang membelah, bahkan tatapan sinis tanpa rasa kasihan masih ditujukan kepada mereka. Kak Rahmi, ayah! Gadis kecil itu mendekati sepasang yang dituduh penzina. Dia memeluk kakaknya agar tubuh telanjang itu ditutupi badannya. Pergi dari sini, Lani! Kakak dan ayahmu harus dihukum! Ucap seorang wanita sambil menarik kasar gadis itu agar menjauhi kakaknya. Tidak! Kakak dan ayahku tidak bersalah. Justru suamimu yang jahat, Bu Jumi. Ucap gadis yang dipanggil Lani. Jangan menuduh suamiku! Suamiku sedang tidur di rumah, kenapa kau tuduh? Ucap wanita yang dipanggil Bu Jumi dengan suara lantang dan mata melotot. Ayahku membela Kak Rahmi yang akan diperkosa suamimu dan Pak Kades. Jawab Lani saksi kejadian. Tapi, tak ada yang percaya gadis kecil itu. Jangan menfitnah suamiku dan Pak Kades. Bu Jumi mendorong tubuh Lani hingga terjengkang di tanah. Ia bangkit berdiri dan sama sekali tidak menangis. Matanya menatap tajam ke Bu Jumi, amarah tertahan menyelimuti hati gadis itu. Sementara itu suami Bu Jumi dan Pak Kades tersenyum jahat menatapnya. Tidak ada yang membela Pak Bondan dan Rahmi. Semua warga sudah dirasuki amarah. Tatapan sinis dan tanpa rasa kasihan tertuju kepada mereka. Yang salah itu dia! Lani menunjuk Pak Kades dengan suara lantang. Jangan bohong! Dasar anak penzina! Rajam saja, Pak Kades! Cepat hukum mereka, Pak Kades! Tidak! Aku dan putriku tidak berzina! Teriak Pak Bondan. Hukum saja aku. Jangan sakiti putriku. Putriku tidak bersalah. Hukum saja aku. Biar aku yang mati tapi jangan sakiti putriku. Beberapa kali teriakan Pak Bondan menyanggah. Tetap saja tidak ada yang percaya. Rahmi masih menagis menatap ayahnya yang berusaha membersihkan nama meskipun itu sia-sia. Melihat tidak adanya pembelaan dan malu tubuhnya ditonton semua warga, Rahmi berlari dan mengambil pisau yang terselip di pinggang Pak Kades. Dengan secepat kilat pisau tersebut langsung disayatkan ke lehernya sendiri. Sesaat setelah itu, tubuh Rahmi tergeletak di tanah dan tidak bernyawa. Lehernya diselimuti darah. Aksi Rahmi bunuh diri disaksikan semua warga desa. Bab kedua. Kak Rahmi!
Teriakan Lani berlari mendekati mayat kakaknya. Sementara itu semua warga hanya diam menyaksikan yang terjadi, tanpa berbuat apa-apa. Dan ini bukan pertama kalinya terjadi di desa itu jika ada ketahuan berzina. Rahmi! Putriku! Teriakan histeris Pak Bondan menyaksikan putrinya bunuh diri di depan semua warga. Tak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan putrinya akibat fitnah lelaki yang tergiur dengan kecantikan Rahmi. Rahmi bunuh diri! Ucap Bu Jumi gugup dengan muka tegang, terpana sambil melangkah mundur. Dalam keadaan tubuh telanjang, Pak Bondan menghampiri putrinya yang bersimbah darah. Air mata berjatuhan melihat putri pertamanya mati karena ketidakberdayaannya melindungi. Rahmi! Maafkan ayah, nak! Rahmi! Tangisan Pak Bondan memeluk putrinya, yang tidak dihiraukan warga. Justru mereka hanya menonton seperti melihat seekor binatang mati di jalanan. Lani terdiam menatap kakak dan ayahnya. Terpana tidak bersuara meskipun air matanya mengalir. Ini adalah mimpi buruk yang tak pernah terbayangkan. Masih teringat pagi tadi ia tertawa senang dengan Rahmi, sekarang Rahmi sudah tidak bernyawa. Di hatinya berkata, akan kubalas kematianmu, Kak. Ayah, aku akan membuat mereka membayar atas penghinaan yang ayah terima hari ini. Ayo bubar! Tukang penzina ini sudah menghukum dirinya sendiri. Ucap Pak Kades ke semua warga. Ayo bubar! Bubar! Semua warga satu persatu mulai meninggalkan lokasi mayat Rahmi tergeletak di tanah. Dalam keadaan bugil, Pak Bondan menggendong mayat putrinya pulang. Lani melangkah mengiringi ayahnya, sementara itu semua warga menatap miring tanpa memberi pertolongan. Rintikan hujan malam membasahi bumi. Saat Pak Bondan membawa mayat Rahmi, air mata sederas air hujan yang turun membasahi wajahnya. Sedih yang teramat sedih menyelimuti hati hingga tidak bercelah, dan kesedihan itu berdekap erat dengan dendam. Sampai di depan pintu pagar rumahnya, Pak Bondan dicekal oleh Pak Jeki dan Pak Guntur. Dengan senyum jahat mereka berdua menatap Pak Bondan. Makanya, jangan coba main-main dengan kami, Bondan! Ucap Pak Jeki sambil menghisap rokoknya. Sementara itu matanya terus melihat ke arah tubuh Rahmi yang sudah jadi mayat dalam gendongan ayahnya. Kalian akan membayar semua ini! Geram Pak Bondan dengan tatapan dendam membara. Cantik, sangat cantik. Tapi sayang sudah menjadi mayat. Bondan, simpan amarah dan ketidakberdayaanmu bersama mayat putri cantikmu. Pak Jeki terlihat santai mengucapkan kata-katanya dan tentu tanpa merasa bersalah. Ayo kita pergi, Pak Kades. Biarkan dia bersetubuh dengan mayat putrinya. Hahaha. Pak Guntur ikut bersuara dan tertawa jahat. Setelah itu mereka pergi meninggalkan luka dan dendam di hati Pak Bondan dan Lani. Pak Jeki adalah kepala desa, dan Pak Guntur adalah suami Bu Jumi. Apa yang terjadi terhadap Pak Bondan dan Rahmi, adalah ulah mereka berdua yang tergiur dengan kecantikan Rahmi. Setelah Pak Bondan berpakaian, dia dan putri bungsunya menguburkan mayat Rahmi di belakang rumah. Tidak ada pelayat atau warga yang menghampiri. Terhina dan tidak berharga, Pak Bondan merangkul pundak Lani menatap kuburan Rahmi yang masih basah. Gundukan tanah kuburan diselimuti hujan kegelapan. Hembusan angin malam berteriak membangunkan rasa dendam dengan apa yang telah terjadi. Ayah, mereka menfitnah kita. Ucap Lani bergetar menahan tangis. Akan kita balas semua fitnahan ini, nak. Jawab Pak Bondan sambil menyeka air mata. Aku berjanji akan membalas mereka. Aku janji, ayah. Malam itu juga, Pak Bondan dan putri bungsunya meninggalkan desa, di mana banyak kenangan bersama almarhum istri dan putri sulungnya. Kenangan itu melambaikan tangan berharap suatu saat Pak Bondan dan Lani kembali membalas semua yang mereka fitnahkan. Jeki, Guntur, tunggu aku akan datang lagi. Ucap Lani di hati, dan terus melangkah pergi. Kereta api melaju ke kota. 2 tas jinjing besar di pangku Pak Bondan. Putrinya tersandar di bahu kanannya, tertidur dalam perjalanan. Hanya satu tempat tujuan mereka di kota. Rumah warisan ibunya yang sudah lama ditinggal. Dendam makin menyelimuti hati, kala mengingat wajah orang-orang yang menfitnah masih segar di kepala. Bahkan rasa dendam ini juga bersemayam di hati Lani putri bungsunya. Sampai di kota, Pak Bondan dan putrinya berhenti di rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Rumah ini peninggalan ibunya, semenjak dia menikah dan mendapatkan pekerjaan sebagai mandor perusahaan teh, dia memutuskan tinggal di rumah warisan dari istrinya setelah mempersunting gadis cantik desa itu. Namun siapa sangka, kehidupan di desa itu harus berakhir membawa luka yang sangat besar. Kecantikan putri sulungnya membawa petaka, banyak lelaki yang ingin mendekatinya, dan bahkan aksi percobaan pemerkosaan oleh aparat penting di desa tersebut. Ayah, apakah kita akan tinggal berdua saja di rumah ini? Lani menatap ayahnya saat baru menginjakan kaki di rumah kosong neneknya. Pak Bondan menganggukkan kepala menjawab. Air mata tumpah lagi mengingat kejadian di desa.
Rasa di hati belum juga terima ketidakadilan dan fitnah itu. Bahkan Pak Bondan tidak bisa membendung air mata di depan putri bungsunya. Ayah, aku akan membalas mereka. Aku bersumpah, kuburan Kak Rahmi akan dibasahi darah orang yang membuatnya mati bunuh diri. Pak Bondan menyeka air mata dan menatap putrinya. Apa yang diucapkan Lani itu juga yang diinginkannya. Bahkan untuk tidur pun dia tidak bisa nyenyak sebelum dendam ini tersalurkan. Pak Bondan dan Lani membersihkan rumah kecil ini. Gadis 10 tahun itu bertekad akan membalas mereka yang menfitnah ayah dan almarhum kakaknya. Dan sebelum saat itu datang, Pak Bondan membekali putri bungsunya dengan memasukkannya pelatihan ilmu bela diri. Meskipun malam semakin menyelimuti bumi, Pak Bondan dan Lani terus dihantui bayangan kejadian di desa hingga mereka tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi itu terus datang, melihat kejadian Rahmi menyayatkan pisau ke lehernya. Rasa sedih yang tak akan bisa terhapus hingga akhir hayat. 9 tahun sesudahnya. Di depan cermin, Lani berdandan. Rambut hitam lurus panjang, dengan perpaduan poni yang membuat wajahnya terlihat cantik layaknya gadis 19 tahunan. Lani memiliki tubuh ideal wanita, kecantikan warisan almarhum ibunya melekat di dirinya walaupun ada sedikit mirip ke arah Pak Bondan. Sangat berbeda dengan almarhum kakaknya Rahmi yang seperti saudara kembar dengan almarhum ibunya. Ki, kamu mau kemana? Tanya Pak Bondan melihat Lani atau dengan nama lengkap Kelani, saat anak gadisnya sudah berdandan cantik dan menyandang tas kecil. Ayah, aku ingin minta cuti kuliah ke kampus. Ucap Kelani menyibakkan rambut panjangnya ke belakang. Kenapa kamu ingin cuti kuliah? Kelani mendekati ayahnya dan langsung menggenggam tangan lelaki yang semakin terlihat tua itu. Aku ingin kembali ke desa di mana kuburan Kak Rahmi sudah lama tidak dikunjungi, ayah. Pak Bondan terpana menatap Kelani. Ada rasa cemas dan ada rasa ingin membalaskan mereka di sana. Rasa khawatir takut kalau Kelani akan mengalami hal yang sama dengan putri sulungnya, dan rasa dendam masih menyelimuti raganya dan bahkan tidak bercelah. Kenapa ayah diam? Ayah, aku sudah besar dan bisa menjaga diri, setiap hari aku akan menghubungi ayah. Setelah aku membalaskan dendam ini, ayahlah yang akan menyaksikan darah mereka membasahi kuburan Kak Rahmi. Aku berjanji, ayah. Ucap Kelani dengan penuh keyakinan. Akhirnya Kelani diizinkan pergi ke desa itu. Dengan berbekal kecantikan dan ilmu bela diri, Pak Bondan yakin kalau putrinya bisa membalaskan dendam ini. Tapi bukan berarti ia membiarkan Kelani sendirian. Ada rencana lain yang akan menyusul. Kelani, gadis itu tumbuh dengan sangat mandiri. Selama 9 tahun ini, dia berusaha merawat dirinya agar terlihat cantik dan menarik. Tidak ada lagi Lani gadis 10 tahun yang dekil berkulit hitam akibat banyak bermain di sawah desa. Gadis itu juga tumbuh dengan jiwa tanpa cinta pada lawan jenis, yang ada hanya dendam yang sangat membara di hatinya. Ayah, aku berangkat dulu. Kelani mencium punggung tangan ayahnya, tas ransel sudah tersandang di punggung. Nak, hati-hati, jangan sampai mereka tahu kalau kamu adalah anak Pak Bondan bernama Lani. Kata Pak Bondan mengingatkan putrinya. Ya ayah, namaku sekarang Ki, gadis kuliahan yang mengadakan penelitian di desa itu. Semua kartu tanda pengenal sudah aku palsukan, dan aku juga membawa senjata yang akan digunakan untuk menyayat leher mereka, atau mereka sendiri yang akan menyayat lehernya seperti yang dialami Kak Rahmi.